Dan saya nggak pernah tahu sosok ayah kandung saya seperti apa. Saya juga melihat dalam gambaran batin saya bahwa ibunya pun tersiksa. Tapi di saat ibu nggak ada, saya dipukul, saya dimarahin, saya dihajar, saya ditendang, dan pernah dicucuk pakai puntung rokok yang masih hidup di pipi saya. Ayu, wanita cantik kelahiran tanggal 23, pernah hampir diperkosa ayah tirinya. Mengalami KDRT oleh ayah tirinya pula. Konon, ayah tirinya memiliki ilmu hitam. Sampai kapankah karma buruk ini menaungi hidup Ayu? Saya menggambarkan Ayu di sini sering nangis dan karena mengingat masa lalu kamu. Dan di sini saya menggambarkan sosok ayah. Ayah menjadi kata kunci di gambaran saya di sini. Dalam penerawan saya melihat kehilangan sosok ayah dan saya melihat di sini ibunya menikah lagi dengan ayah tiri. Bisa dikatakan ayah tiri di sini. Saya juga melihat dalam gambaran batin saya bahwa ibunya pun tersiksa dengan perkawinan ini. Saya melihat penderitaan Ayu sungguh tragis sekali karena masa kecil juga ada siksaan, tidak hanya fisik, mental, dan bahkan kekerasan seksual. Oke, Ayu tampaknya pernikahan kedua mama kamu tidak hanya menyiksa mama kamu, tetapi Ayu juga ya? Iya, Kak. Boleh Ayu ceritakan semua? Iya, nama saya Ayu. Saya anak tunggal. Dari lahir saya dirawat sama kedua orang tua angkat saya. Kebetulan beliau kakak kandung dari ibu kandung saya. Tante ya? Tante, iya. Tepatnya tante. Dan saya nggak pernah tahu sosok ayah kandung saya seperti apa. Di saat saya duduk di kelas 3 SD, ayah angkat saya meninggal. Dan ibu menikah lagi dengan ayah tiri. Seiring berjalannya waktu, di depan ibu, ayah sangat sayang sama saya. Perhatian, sayang, semuanya. Tapi di saat ibu nggak ada, saya dipukul, saya dimarahin, saya dihajar, saya ditendang, dan pernah dicucuk pakai puntung rokok yang masih hidup di pipi saya. Dan ayah mengancam kalau kamu bilang sama ibu, kamu akan saya bunuh. Sampai di bangku kelas 6 SD, saya baru berani bicara sama ibu. Saya bilang ceritakan semuanya. Awalnya ibu nggak percaya karena ayah di depan ibu itu sangat baik dan sayang sama saya. Akhirnya suatu ketika saya kelas 6 SD itu ibu pulang ke Aceh. Saya berdua sama ayah tinggal di rumah. Kita sudah pindah ke Pekanbaru dan ke Jakarta. Terus di situ terjadi hal yang sebenarnya malu saya ceritakan. Ayah tiri saya suka sama saya. Dan beliau sempat ingin meniduri saya. Tapi di situ saya berhasil lari. Saya pergi ke rumah tetangga, saya minta tolong. Dan ibu pulang, akhirnya ibu percaya dan terjadi berantem hebat. Berantem. Saya sama ibu hampir dibunuh. Kamu diancam mau dibunuh? Iya, Kak. Sering? Karena kalau
saya ngadu ke ibu, itu selalu diancam, awas kalau kamu bilang sama ibu, kamu saya bunuh. Saya mau coba luruskan dulu. Berarti yang menikah lagi ini adalah sang tante ya? Iya. Ibu angkat ya? Angkat. Sedangkan ibu kandung dan ayah kandung sudah... Mereka sudah punya keluarga masing-masing. Ibu sudah punya keluarga masing-masing dan ayah saya tidak pernah tahu di mana. Aku pengen tahu, awalnya Ayu dititipkan, kalau kata tante kamu atau ibu angkat kamu tuh apa alasan mereka berdua dari orang tua kandung kamu? Ibu angkat saya nggak punya anak. Jadi saya diminta dirawat. Saya dilahir. Roy masih bisa merasakan luka lebamnya kah? Di bagian mana saja sih Roy? Ya, saya sangat bisa merasakan sekali di sini. Dan bahkan saya ingin memberikan gambaran juga. Selain daripada luka batin, di sini saya melihat beberapa luka lebam di bagian sini. Kemudian di bagian leher juga. Dan terutama pemukulan di bagian wajah. Di Itu wajah? Pakai tangan? Pakai kaki, Kak, ditendang. Kaki? Pakai kaki. Saya melihat adanya tidak sinkron dan tidak simetris. Dan wajahnya di sini banyak sekali bekas luka yang saya lihat di gambaran batin saya. Lebam. Dan komposisi yang tidak seimbang. Maksudnya Roy, bentuk rahangnya tidak... Karena pemukulan-pemukulan yang repetisi yang selalu berulang membuat dia menjadi lebam dan bengkak. Pakai kaki, Robi. Itu yang saya lihat di kepala saya. Ditendang pakai kaki. Traumanya teringat sampai umur berapa ini? Sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya? Sama laki-laki jadi trauma kah? Iya. Saya boleh lihat tangan kamu. Oke. Di sini saya tidak melihat, ya ada upaya, ada upaya keputusasaan di sini. Percobaan bunuh diri juga. Tapi saya melihat rencana itu selalu gagal. Itu yang saya baca, Robi. Karena masih banyak orang yang sayang sama dia. Saya harapkan kamu tidak melakukan percobaan bunuh diri lagi ya. Ayu, ibu angkat Ayu langsung bercerai kah setelah itu terjadi ketika kamu 6 SD? Enggak, Kak. Sempat kami laporkan ayah ke polisi. Tapi di saat ayah dapat surat panggilan, saya yang ngelarang gitu. Karena saya berpikir kasihan kalau di penjara nanti makan apa ya kan, tidurnya di ubin ya kan. Saya masih kasihan gitu, masih punya rasa kasihan gitu kan. Karena saya dari lahir nggak pernah tahu sosok ayah kandung seperti apa gitu kan. Makanya sempat ayah sudah minta maaf, dia mau bertobat, ternyata hanya bohong Kak. Diulangi lagi sampai saya kelas 3 SMA, lulus SMA itu baru stop. Udah nggak pernah lagi pukul saya. Nggak pernah lagi mukul saya. Berarti kamu rela berkorban secara fisik dan hati ya demi ibu angkat kamu tetap punya suami ya. Robi. Apakah akhirnya berubah ya Roy? Alhamdulillah sekarang udah berubah. Masih bersatu? Masih. Mereka? Masih, sudah banyak perubahan. Kamu dihormati sekarang? Maksudnya dihargai oleh mereka? Iya. Sudah ada perubahan, tapi sayangnya trauma itu ya? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya soal trauma Roy terhadap laki-laki. Roy melihat apakah Ayu memang selalu gagal dalam jodoh atau memang bagaimana Roy melihatnya? Saya melihatnya memang belum waktunya dan trauma masih ada Robi di sini. Saya merasakan pasti sangat trauma sekali dan terpukul. Belum mau untuk melangkah ke laki-laki karena masih teringat-ingat selalu. Setiap malam, setiap hari, siang hari dipukul. Dan satu lagi Robi, saya merasakan di perutnya dia tonjokan. Apakah kau pernah ditonjok di bagian perut? Ada luka di sini. Iya, saya sering ngerasain perut sakit. Kak, mungkin dulu
Karena kan waktu saya dipukul sama ayah itu kan ibu ngebela saya, jadi sama-sama kena tendang, mungkin kena di perut juga, habis di telinga, di wajah saya, mungkin kan kena ke ibu juga. Jadi mungkin Saya pribadi ketika saya masih SD pun teman-teman, ketika ibu saya sekedar mencubit saya, sampai sekarang rasanya. Apalagi ini pukulan dan dari laki-laki lagi. sakit, Kak. Saya bisa bayang. Saya ingin membocorkan satu fakta di sini, tetapi kamu harus siap ya, bahwa ibu kamu sampai detik ini merasakan kekerasan rumah tangga yang ditutup-tutupi. Tapi katanya sudah berubah, Roy. Belum, Robi. Belum. Hesti sampai sedewasa ini masih tinggal bersama? Masih, Masih menyaksikan? masih. Tapi pernah nggak sih mengajak ibu untuk jika memang terjadi kekerasan lagi dan lagi melapor ke polisi? Iya, Kak. Sudah pernah. Lalu apa kata ibu? Manggilnya ibu atau mama? Ibu. Ibu. Apa kata ibu? Dulu waktu masih kecil, ibu tuh kayak gimana ya, kayak udah cinta sama ayah gitu loh, kayak ada sesuatu nggak tahu apa itu, kayak mungkin dukun ya namanya ya, kayak gitu mungkin ya. Makanya sampai ibu mau nikah sama ayah, sampai terjadi bisa dibilang penganiayaan, tetap nggak bisa gitu. Saya pun juga selalu bilang, udah tinggalin ayah, kita masih bisa hidup tanpa ayah, tapi ibu tetap. Wah, ini Roy. Ya, Robi. Kata Roy kan kalau orang yang memang bermain dengan ilmu hitam tuh bawaannya temperamental. Iya. Roy pernah bilang kan ya, Betul sekali. pemarah, bahkan lupa anak. Anak juga dijadikan korban juga, Betul bahkan sekali. tumbal. Nah, kalau papanya Ayu nih, Ayu. itu apakah Roy melihat hal yang sama? Saya melihat di sini ada kejanggalan juga dari sosok ayahnya. Dia mempunyai orientasi yang aneh di sini. Saya melihat berbicara tentang guna-guna. Saya kok melihat satu ruangan ya di sini, ruangan yang tidak pernah dibuka. Ada apa dengan penyimpanan barang-barang spiritual di sana? Diduga ini adalah penyimpanan barang-barang spiritual. Tetapi saya berani bertaruh di sini bahwa kekuatan ayahnya tidak cukup besar, tetapi kekuatan cinta butanya ibu kamu dan welas asihnya kamu lebih besar daripada ilmu guna-gunanya. Ada ruangan itu? Ada, Kak. Oh, Masih ada. kecil. Waktu saya masih kecil. Waktu sebelum pindah ke Jakarta masih tinggal di kampung. Di kampung. Kampungnya di mana, Ayu? Di Aceh. Aceh. Saya pastikan itu tempat ruangan penyimpanan barang-barang spiritual. Ayu pernah menyusup ke dalam? Nggak boleh, jadi itu selalu dikunci. Saya ingin berpesan sama Ayu, terbuka untuk cinta. Karena saya percaya akan adanya kebaikan untuk kamu juga. Siapa menanam baik akan tumbuh baik. Dan ya, Hesti ada pesan mungkin buat Ayu? Saya sebagai seorang cewek ya, sebagai seorang perempuan gitu, merasakannya sedih banget. Kalau Hesti ada di posisi Ayu itu sangat, nggak tahu deh, Hesti udah nggak tahu harus kayak gimana gitu. Mungkin Hesti bakal putus asa gitu. Kalau Hesti di posisi Ayu. Pesannya untuk Ayu yang kuat ya. Semoga kedepannya kamu dapat kebaikan, karma yang baik ya.